ingin sampaikan mungkin khususnya kepada TV One dengan program-programnya, cobalah objektif dengan segala pemberitaannya. Pak Hendra Apa yang dijadikan narasumber itu semuanya Bapak salah sangka sama sekali Bapak. Bukan hanya kami Pak, Jadi, seluruh media massa memberitakan soal Panji Gumilang sesuai dengan proses hukum yang berlaku Pak. Yang kata goreng-goreng itu kata Bapak, tapi kami tegaskan kami tidak pernah menggoreng-goreng, kami tidak pernah memframing Panji Gumilang. Semua TV Pak, Bapak bisa tonton semua TV di Indonesia, semuanya memberitakan soal Panji Gumilang Pak Hendra Effendi. Baik, ya, oke. Ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penodaan agama dan ujaran kebencian, Panji Gumilang berencana mengajukan upaya hukum. Kuasa hukum Panji Gumilang, Hendra Effendi, mengaku kecewa atas penetapan tersangka terhadap kliennya dan akan mengajukan upaya hukum, yakni gugatan pra-peradilan dan permohonan penangguhan penahanan. Bakal pra-peradilan nggak kalau begitu? Segala upaya hukum yang memang itu diatur menurut hukum kita akan lakukan. Ya kalau itu memang kita perlukan, ya nanti akan kita tempuh. Akan coba didiskusikan Ya, dalam pertemuan hari ini. kami sudah diskusikan tentang segala hal yang terjadi kemarin dan hari ini. Kondisi kesehatan Pak Panji gimana? Penangguhan penahanan sudah kami sampaikan. Sampai saat ini secara tertulis belum ada jawaban. Ya kami tunggu, harapannya apa yang kami sampaikan ini bisa diterima atas dasar. Menurut Hendra, Panji Gumilang sudah berusia 77 tahun, sehingga harapannya yang disampaikan dapat diterima atas dasar kemanusiaan. Polisi menaikkan status Panji Gumilang dari saksi menjadi tersangka setelah datang menjalani pemeriksaan di Bareskrim Polri pada Selasa 1 Agustus 2023 siang. Panji Gumilang juga resmi ditahan di rutan Bareskrim untuk 20 hari ke depan. Panji dijerat 3 pasal, yaitu tentang penodaan agama dengan ancaman 5 tahun penjara, tentang informasi dan transaksi elektronik, dan terkait berita bohong dengan hukuman maksimal 10 tahun penjara. Saya ingin sampaikan mungkin khususnya kepada TV One dengan program-programnya, cobalah objektif dengan segala pemberitaannya. Pak Hendra Apa yang dijadikan Effendi, itu semuanya Bapak salah sangka sama sekali Bapak. Bukan hanya kami Pak, Jadi, seluruh media massa memberitakan soal Panji Gumilang sesuai dengan proses hukum yang berlaku Pak. Yang kata goreng-goreng itu kata Bapak, tapi kami tegaskan kami tidak pernah menggoreng-goreng, kami tidak pernah memframing Panji Gumilang. Semua TV Pak, Bapak bisa tonton semua TV di Indonesia, semuanya memberitakan soal Panji Gumilang Pak Hendra Effendi. Baik, ya, oke. Ya intinya kami berharap pemberitaan ini diambillah dari sisi yang positifnya. Ya kita lihatlah sisi positifnya gitu kan. Harapan kami tentunya segala sesuatu hingar-bingar persoalan dinamika hari ini di media sosial ini, ya semuanya kita ambil hikmahnya. Bagaimana kita melihat hari ini dari sisi lain, ya Indonesia hari ini telah melahirkan seorang tokoh fenomenal, ya tokoh pluralisme, ya tokoh toleransi dan tokoh perdamaian, yaitu Profesor Dr. Abdus Salam Rashidi Panji Gumilang MP. Kita harus objektif, kita harus akui itu. Jangan tutup mata atau jangan mencibirkan, apalagi mempersekusi, mengkriminalisasi karena kegiatan-kegiatan yang berbeda, ya. Karena kegiatan-kegiatan agama yang tidak sama, ya. Karena pemikiran-pemikiran yang tidak sama. Ini sangat luar biasa tentunya kejadian ini. Ini jadi harus kita jadikan pembelajaran. Bagaimana ke depannya generasi-generasi muda ini melihat tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh di pemerintahan sebagainya, memberikan satu edukasi yang baik dalam melihat permasalahan, khususnya dalam pondok pesantren di Al-Zaitun, ya. Perlu sekali lagi kami tegaskan, ya, Pak, kami sebagai TV sangat objektif tentunya, maka dari itu kami undang. Jadi tokoh-tokoh ini cobalah lihatlah ke sana, jangan berbicara di ujung sana, menilai di ujung sono gitu, sehingga objektivitasnya kurang, ya. Jadi jangan mendengar katanya bisikan-bisikan bisikan-bisikan begini, ya kan? Jangan kepada hal-hal yang tidak objektif. Tapi kami ingin sampaikan, ingin pesankan kepada siapapun, masyarakat manapun, dimanapun, khususnya masyarakat Indonesia, silahkan datang ke pesantren Al-Zaitun, lihat dengan mata kepala sendiri, baru berkomentar apa itu Al-Zaitun, apa itu pondok pesantren Al-Zaitun, siapa itu Prof. Dr. A.S. Panji Gumilang MP itu.
Baik. Sampai tanyakan langsung, datang langsung. Ya, itu saya pikir lebih dewasa kita menilai, lebih objektif. Mungkin khususnya kami juga ini mendorong kepada Prof. Mahfud MD atau jajarannya, bahkan mungkin Presiden Republik Indonesia yang mulia Presiden Joko Widodo ini sudah saatnya lah turun dengan kondisi seperti ini. Jangan dibiarkan berlarut-larut kondisi ini, ya. Jadilah penengah yang objektif. Lihat ke sana bagaimana, apa yang terjadi di sana, apa yang dilakukan di sana oleh Profesor Dr. A.S. Panji Gumilang MP ini. Jangan melihat dari kejauhan, jangan kata TikTok, jangan kata YouTube, jangan kata media apapun. Lihat dan lihat. Itu yang harus kita kedepankan. Objektivitas ini yang harus kita perhatikan. Ini kacau kalau kita sebagai tokoh-tokoh ini kalau hanya mendengar informasi sepintas dan apalagi informasi-informasi yang liar di sana. Prof. Muzakir, begitu banyak sekali keluh kesah yang disampaikan oleh kuasa hukum Panji Gumilang ini soal objektivitas, kemudian persekusi, kriminalisasi. Tadi Prof sudah berkatakan bahwa duduk perkaranya di awal tadi harus jelas dulu nih soal persoalan hukum di belakangnya. Tapi ini banyak yang dibahas-bahas kemudian di belakang-belakangnya teteh bengek yang tadi disebutkan oleh kuasa hukum. Silakan, Prof. Muzakir. Ya, saya kira berpikir itu yang sistematik ya. Persoalan utamanya dari Panji Gumilang itu apa yang sekarang menjadi keberatan utama? Kalau tidak salah dan itu hasil proses yang terjadi, proses hukum yang terjadi, itu ada laporan keberatan yang terkait dengan masalah dugaan terjadinya penistaan agama Islam. Ya. Jadi pokok masalahnya sesungguhnya bagian dari situ. Kalau ada di media sosial tambahan-tambahan itu kan urusan media sosial ya. Saya melihatnya fokusnya itu adalah apakah benar terjadi dugaan penodaan agama. Jadi kalau kita lihat berita yang menyangkut tentang proses penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana penistaan agama sekarang sudah naik menjadi penyidikan. Itu di dalam bahasa hukum menunjukkan bahwa itu ada ya diduga terjadi tindak pidana dan sekarang lagi diproses penyidikan. Jadi kalau sekarang proses penyidikan itu kalau hasil penyidikannya belum sempurna tentu saja masih ada terus proses-proses terus. Kalau nanti sudah sempurna nanti akan dipublikasi ke masyarakat bahwa itu sudah terpenuhi unsur-unsur tindak pidana, barulah proses penuntutan. Jadi ini penting menurut pendapat saya bahwa supaya yang berita-berita simpang siur terutama di media sosial itu, ya itu kan media sosial itu nggak ada penanggung jawabnya secara resmi, paling-paling juga penulisnya saja. Tapi itu jangan dibawa ke dalam berita mainstream yang terjadi. Menurut pendapat saya berita mainstream yang terjadi masih dalam koridor yang disebut sebagai fokus kepada dugaan terjadinya penistaan agama. Ya mudah-mudahan penyidik dengan melakukan apa yang disebut sebagai tindakan penyidikan dipercepat dan diproses secara cepat dan akhirnya bisa dinyatakan dia terbukti atau tidak terbukti. Jadi keputusan hukumnya menjadi jelas begitu. Nah, mengenai yang terkait dari keberatan terhadap penyerataan misalnya Menteri Polhukam misalnya begitu, ya boleh saja orang menyatakan keberatan, tapi tolong kalau ada keberatan kan tinggal klarifikasi di dalam berita itu, kan ada klarifikasi. Nah, ini penting juga kalau misalnya ada pernyataan klarifikasi. Kalau tadi sudah dinyatakan katanya itu tadi itu adalah fitnah misalnya kalau itu benar ya. Kalau itu fitnah berarti tinggal membuktikan aja. Itu Pak Menko itu nanti juga akan membuktikan bahwa apa yang dinyatakan itu fitnah atau tidak melalui instrumen pembuktian secara hukum ya. Misalnya ada TPPU, tinggal membuktikan aja nanti proses berikutnya gitu. Nah, balik lagi pada pokok masalah. Nah, dengan adanya gugatan ini semakin menjadi menarik perhatian publik karena apa? Selevel Menteri Polhukam dalam rangka penegakan hukum itu pun digugat ya. Kalau itu digugat itu kan materinya itu hubungannya dengan negara ya. Karena Pak Mahfud dalam konteks ini bukan pribadi karena jabatan dia sebagai Polhukam. Jadi ini kalau misalnya ada gugatan ke arah Menko Polhukam itu artinya apa? Artinya itu melawan terhadap proses-proses yang terjadi sekarang ini. Nah, sebaiknya juga dinetralisir. Kalau dicabut ya dicabut saja, resmi menyatakan begitu. Jangan sampai ada proses-proses masih dipertimbangkan macam-macam. Tadi saya dengarnya sudah jelas menurut saya. Kalau mau gugat ya. Kalau dicabut. Jadi rakyat juga
masyarakat juga akan clear begitu. Kalau lawan dia lawan, kalau tidak ya tidak. Jadi ada clear dalam satu konteks ini. Ingat, ini masyarakat menunggu proses hukum hari-hari ini. Jadi kalau itu tambah ruwet, ditambah lagi digugat majelis ulama dan sebagainya, itu tambah ruwet gitu lah. Padahal kalau mau prinsip itu diselesaikan secara baik dan benar, ya klarifikasi kepada majelis ulama, klarifikasi kepada Profesor Mahfud dalam jabatannya sebagai Menko Polhukam. Saya kira begitu. Oke.